Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Menurutku juga begitu. Karena kayak lebih riskan ya kalau kayak gitu. Iya sih Kak, aku juga bingung nih Kak. Aku aja kaget banget, kita berdua baru kenal berapa minggu. Tapi lihat nih Kak chatnya. Aku gak nyaman banget Kak. Tipikal laki-laki kayak begini yang harus dihapuskan dari dunia. Terlalu bikin Kak. banyak dosa dan sesat. Iya nih Kak, aku jadi ilfeel gitu deh. Kalau menurut diriku ya seandainya ya, kalau aku di posisinya kamu ya deh, kalau udah kayak gitu dan udah kita nasehatin dan gak ngefek, mendingan digeser aja deh. Sebelum nanti ada hal-hal yang kamu ngambil dan ternyata kamu merasa itu rugi buat kamu. Iya. Niko, ngapain sih kamu main masuk-masuk aja? Kamu ngopi gak dari tadi di depan? Aku lagi ngobrol serius nih sama Kak Jenny. Nah, dia sudah jadi manusia patung lagi, dia sudah bicara dan itu tembok daripada kita lagi tuh. Weh, Ade, kok aman? Aman Kak. Kok bikin apa sih itu? Emang lagi ngobrolin apa nih? Kita ngobrol tentang kenaikan BBM, ya jelas tidak lah. Kita tadi ada ngobrol bareng lain. Ngapain sih? Gini nih Kak. Ceweknya tuh Kak. Aku lagi Jadi kau punya cewek tuh lebih baik dan lebih andalan daripada kami kakak-kakak kamu nih yang ada untuk kau nih Tidak Kak. Ini aku lagi deketin cewek, aku lagi deketin. Nah Kak, sekalian aku mau tanya nih Kak. Aku boleh nggak Kak minta dia buat kita pegangan tangan yuk gitu. Gandengan? Iya. Tapi belum pacaran? Belum, aku mau ajak gitu. Cowok. Kau tahu gak tidak? Ada kalimat bagus nih yang kajian bisa kasih buat kau. Apa tuh Kak? Kalau masih PDKT, perlakukanlah dia seperti orang masih mau PDKT. Jangan kau baru PDKT tapi kau sudah bikin dia seolah-olah dia tuh kau pacar. Nanti jangan-jangan nanti kau pacaran kau sudah bikin dia kayak kau istri. Tapi Kakak, itu tuh termasuk tanda kasih sayang gak sih Kak kalau gandengan? Kan kita sama teman kita juga gandengan. Iya, physical touch sih physical touch. Tapi kalau physical touch yang bikin kau touch yang lain ya itu namanya sesat. Jadi nggak boleh Kak? Ya kalau aku saranin sih jangan dulu karena kau kan siapanya dia. Terus gimana pacaran yang sesuai kehendak Tuhan? Pacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan tuh simpel banget. Kita harus perkuat keyakinan kita ya untuk menunggu sampai menikah dengan orang yang tepat. Bener. Karena barang yang enak, barang yang nikmat, kalau kau nikmati dengan orang yang salah ya salah tetap. Yang ada bukan bahagia, kau datangkan neraka buat kau hidup sendiri itu Ade. Kau mau datangkan surga kan neraka buat kau hidup. Iya, aku mau datangkan surga. Ya itu, sabar dulu daripada kau jadi piala bergilir bikin pusing. Itu. Piala bergilir saja harus lomba. Masa kau gratis-gratis? Tapi Kak, ada temen aku yang memang udah terlanjur nih Kak. Dia pernah cerita sama aku kalau dia udah tidur bareng sama pasangannya, sama pacarnya ya, belum nikah. Dan itu udah berbulan-bulan sih kalau sampai sekarang. Terus gimana Kak? Kalau misalnya dia mau mulai lagi dengan orang yang lain, mungkin nggak? Kalau dia dengan modelnya seperti itu, terus memulai dengan orang baru, tapi modelannya kayak gitu, ya sama aja nyesatin diri sih, rugi. Maksudnya Cinderella aja cuma lepas sepatu dapat pangeran. Lah masa anak-anak muda ini mau lepas segalanya tapi juga belum dapat pangeran. Malah yang dapat toxic boyfriend or girlfriend. Rugi banget. Tapi berarti kalau misalnya dia emang, ya maksudnya mohon maaf ya Kak, kehilangan perawanan, tapi dia mulai lagi dengan orang lain, tapi kalau orang lainnya nggak kayak gitu, boleh kan? Iya. Nah itu dia, makanya proses untuk PDKT itu penting untuk melihat apakah dia ini potensial pasangan hidup kita apa tidak. Apakah dia ini ketika nanti jadi pacar kita adalah memang orang yang membuat kita makin dekat sama Tuhan,
yang membuat kita juga terhindar nih dari perkara-perkara seks bebas atau seks sebelum nikah dan lain-lain. Karena sekarang juga tuh penyakit mulai aneh-aneh loh. Gimana tuh Kak? Ada itu penyakit menular seksual, ada HIV. Kita tuh nggak tahu gitu. Bisa-bisa kita pas nyoba dengan orang yang memang salah, ya bukan kita senang awal doang, sakit kemudian. Gitu. Tapi teman-teman kelasan aku ada yang ngomong gini coba Kak. Apa? Kalau pacaran belum dipakai nggak afdol gitu coba. Masalahnya itu bukan mobil, Dek. Kalau mobil kau pakai, dia punya suku cadang bermasalah masih bisa diganti. Ini manusia, di mana ketika kau melakukan hal begitu, membekas dong di hati. Sakit hati nggak kalau cuma didatangin orang cuma sekilas dan ngelakuin hal tersebut lalu tinggalin kamu? Pasti juga kita nggak mau loh dilakuin kayak gitu. Iya sih, Kak. Gitu. Tapi Kak, by the way ngomong-ngomong soal ini, aku pernah dengar kalau cewek itu pernah melakukan seperti itu ada bekasnya, tapi kalau laki-laki enggak. Berarti Iya, Kak. laki-laki untung banget dong, Kak. Bukan untung banget. Memang mungkin secara appearance tidak begitu kelihatan, tapi jiwanya itu yang harus dilihat. Karena orang yang sering menyakiti pasti adalah orang yang tersakiti. Dan karena belum membereskan segalanya, mereka akhirnya lebih senang ketemu dengan orang yang baru, menyakiti lagi dan lagi. Akhirnya legasinya bukan wisdom untuk bumi, tapi sakit hati dan toksik untuk orang lain. Berarti kalau pacaran kayak gitu tuh Kak, kita pacaran terus melakukan perbuatan seksual segala macam, apakah tuh harus putus Kak? Menurut aku ya, tidak ada hubungan seks yang cuma sekali doang dalam relasi. Apalagi kalau kita sudah memberikan akses. Oh iya silakan. Iya. Nggak mungkin cuma sekali. Barang enak pasti berkali-kali. Makanya itu Tuhan membuat hal yang sakral itu untuk dinikmati bukan di awal, tapi di akhir setelah semuanya selesai. Bayangin kalau kita ngomong secara hukum. Kalau belum ada hitam di atas putih lalu kamu bikin hal seperti begitu. Kamu bisa menuntut? Nggak bisa, say. Sampai di kepolisian nanti polisi cuma nanya, suka sama suka nggak? Kamu juga mau kan? Ya nggak bisa nuntut. Rugi banget. Makanya secara alkitabiah, segala macam proses yang harus kita lewati sebelum menikmati seks itu untuk kebaikan kita. Bukan cuma ngasal-ngasalan biar kita tidak usah begini gitu. Tapi ada nggak sih Kak alasan yang bisa kita pertahankan untuk nggak harus putus dengan pacarnya nih? Karena kan bukannya Tuhan tuh bilang ya jauhi dosanya bukan orangnya. Memang sih jauhi dosanya bukan orangnya, tapi kalau orangnya tukang bikin masalah, berarti dia kan yang juga jadi sumber cobaan. Tidak ada orang yang mau pacaran nih kayak uji nyali toh. Kau uji nyali dengan apa pacarmu uji nyali nanti yang ada juga nanti kita juga ketelodaran masuk lagi ke dalam dia perangkap ya sudah sama-sama main lah. Jadi masalah lah kita. Aduh. Jadi sebisa mungkin kabur lah ya dari situ ya Kak. Iya, belajar dari Yusuf ketika digoda sama istri Potifar, dia bukan jangan berhenti, lagi tidak kan, malah dia lari karena dia tahu godaan seperti itu memang harus lari, nggak boleh diam di tempat, gitu. Yusuf aja loh, yang bukan generasi milenial loh, paham gitu loh, apalagi kalian yang milenial ini. Tapi Kak, kalau misalkan nih Kak, love language-nya physical touch nih Kak. Iya. Yang emang dia merasa dicintai kalau disentuh. Nah, batasannya apa tuh Kak berarti? Kalau memang physical touch ya sebagai bahasa kasih, tapi kan tidak perlu menyentuhnya setiap saat. Iya sih. Tapi Bener kan? Iya sih bener Kak. Dan kalaupun kamu menyentuh seperti sebagai teman, seperti pundak begini sekali, udah kan? Bukan yang, hai gimana kabar, terus turun lagi ya, jadi rame deh nanti. Gitu. Jadi ingat jangan disesatin sama perkara-perkara yang FYP physical touch. Ya itu juga ada batasan kali. Iya benar. Terus Kak, kan itu tadi buat mengendalikan seksual kita itu pasti perlu kehadiran Tuhan Kak. Itu gimana caranya sih Kak? Hal paling sederhana adalah terjunkanlah dirimu di dalam komunitas. Kadang tuh kita nunggu komunitas yang datang ke kita. Coba deh diganti, kita yang nyari komunitas. Terus kalau suka olahraga deh, mengelola pemikiran-pemikiran atau niat-niat seperti itu untuk dijadikan hal-hal yang lebih baik.
Bisa juga tuh dialirkan ke hobi dan lain-lain. Keren kan? Jadi menyibukkan diri gitu ya. Iya, menyibukkan diri gitu. Daripada kita malah di dalam malah kepikiran, aduh nanti jatuh deh pornografi. Jatuh deh yang kemana-mana. Ya ceritanya jadi panjang nanti. Oke. Kak, hal praktis apa nih yang bisa aku bilang sama cowok aku nih? Kalau dia lagi minta-minta, kamu fotonya yang terbuka sedikit dong bajunya. Tapi kan aku nggak bisa bilang, kok kamu gitu sih? Aku harus bilang apa nih, Kak? Iya. Bilang aja, aduh minta maaf aku nggak bisa, ini lagi di tempat rame. Atau yang paling simple, oh kalau pengen gitu sini, nanti aku kirimin gambar kartun. Kasih tuh yang unyu-unyu, lucu-lucu, biar pemikirannya juga terdistraksi gitu. Tapi kalau dia ngancem putus, Ya mendingan putus. dengan putus. Iya. Kan sayang, Kak. Bukan Iya, udah perkara lama. sayang, tapi kalau sesat percuma sayang sesat. Ah, iya. Sayangmu jangan sesat. Ada nggak sih, Kak, pria lain yang akan menerima kita apa adanya walaupun kita sebagai perempuan mungkin sudah tidak perawan gitu, Kak? Ah, gitu, Kak. Kalau ngobrol hal tentang itu pasti ada yang mau menerima. Tapi itu bukan berarti excuse bahwa kita mau menghilangkan keperawanan kita karena kita tahu ada orang yang mau menerima. Itu beda lagi tuh perspektifnya. Jadi akan lebih baik kita menjaga, karena aku ya belajar dari teman-temanku yang udah nikah, banyak mereka yang tidak menjaga diri lalu menikah, akhirnya mereka insecure. Apapun yang dilakukan suaminya, mereka merasa kurang karena mereka tidak bisa menjaga diri sebelumnya. Akhirnya nanti ada isu-isu kepercayaan dan lain-lain. Trust issue gitu. Iya, ya, Kak? trust issue. Kamu kan dulu pernah kayak gini, makanya kamu gini. Padahal kan bukan. Nah, itu hal-hal semelekete sederhana yang muncul hanya gara-gara kita nggak bisa jaga diri. Tapi Tuhan ampunin gak sih, Kak, kalau misalnya teman aku nih, dia jadi selalu merasa rendah diri karena dia pernah melakukan itu. Tuhan tuh bakal ngampunin kesalahannya gak sih kalau minta maaf? Tuhan tuh maha penyayang, maha pengasih. Pasti kita tuh diampuni. Hanya ketika kita sudah diampuni, jangan ngulang. Kalau ngulang terus ngapain minta ampun? Percuma dong. Itu kan artinya kayak macam Tuhan udah capek-capek di atas kayu salib terus kau nakal aja terus. Iya. Percuma lah. Gitu. Kalau misalkan udah hilang tadi perawannya, Kak, bisa nggak sih, Kak, kita balik lagi ke kondisi awal gitu? Kondisi Sebelum- awal maksudnya apa? Sebelum kehilangan perawan gitu. Confidence kita, pikiran kita, hati kita gitu. Bisa balik ke awal nggak, Kak? Nah, itu perlu proses karena kebanyakan orang yang sudah kehilangan keperawanan akan merasa bahwa kecenderungan akan merasa kayak, aduh aku udah nggak berharga, aduh aku kayaknya nggak bisa mencapai ini dan itu deh karena ada yang kurang. Padahal sebenarnya kita tuh tetap berharga, seperti itu. Gimana? Jadi ingat ya, kalau pacaran, kalau masih gebetan, perlakukanlah dia seperti gebetan. Kalau pacar, jangan perlakukan dia seperti istri atau suami. Ya bukanlah, bukan porsinya. Jangan mau diskon-diskon lah. Kan bukan barang-barang order, apalagi barang-barang online shop. Ini hidup cuy, 50-60 tahun ke depan juga masih. Kak, kalau berarti apa aja sih? Mungkin ada faktor psikologis ya. Kalau tadi kan ada faktor secara fisiknya. Kalau secara psikologis, apa sih yang terjadi sama wanita ataupun laki-laki yang sudah pernah melakukan itu tapi di luar pernikahan? Iya. Nah, ada trust issue kan, tadi Kak Jen udah bilang. Ada juga tuh, kalau yang sudah melakukan, akhirnya nanti mereka jadi tiba-tiba posesif sama kekasihnya. Iya. Loh kamu kan gampang buat itu ke aku, kamu juga pasti gampang ngelakuin itu sama orang lain. Nah itu jadinya ada hal tersebut. Ada juga hal-hal yang lain nih yang secara pemikiran. Kebanyakan ini berhubungan dengan pemikiran sih daripada fisik ya. Merasa bahwa udah tidak layak ketemu orang atau pasangan yang baik-baik. Dan selalu bertanya apakah ada orang yang mau terima saya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita bukan cuma meragukan kehidupan, kita juga meragukan kebaikan Tuhan. Benar. Terus gimana tuh Kak cara pulihinnya? Yang pertama, berhenti. Kalau memang udah tahu cowokmu kayak gitu, udah ditegur, pasanganmu nggak mau berubah, ya kamu yang harus keluar dari lingkungan itu, kamu yang harus keluar dari hubungan itu.
Jangan nunggu sampai sudah jatuh ketimpa tangga, jatuh ketimpa tangga, jatuh ketimpa tangga. Ya nggak bisa, kamu bukan Tom and Jerry, say. Jadi kalau udah tahu toksik, keluar. Yang kedua, minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, jangan mau kembali lagi. Kalau Tuhan sudah selamatin dari jurang, jangan masuk jurang lagi. Iya. Dan yang berikutnya, lebih selektif lagi untuk milih pasangan hidup atau milih pacar. Dan kalau untuk kajian ya, ketika aku pacaran sama orang itu, aku ngelihat dia itu potensial partner buat aku. Jadi aku nggak bakal bisa pacaran sembarangan sama orang yang hanya datang karena bilang, ih aku suka deh sama kamu. Jangan gampangan deh pokoknya. Karena ini hal yang penting loh. Bukan cuma tentang investasi waktu, tapi hati dan pemikiran kita juga. Bahkan hidup kita loh. Hidup loh, hidup bukan cuma gaji bulanan. Hidup. Itu. Nah Kak, kalau misalkan kita punya temen yang nggak bisa kabur Kak, karena dia ngerasa kalau ya kan gue udah kasih segalanya ke dia gitu, aku nggak bisa kabur dari dia gitu. Kita gimana cara bikin dia, meyakinkan dia Kak, kalau itu hal yang salah sebenarnya? Justru itu dinamakan toxic relationship ya. Iya. Karena dia akhirnya nyaman menjadi korban. Wah. Iya. Dan believe it or not ya, Iya. teman-teman kita yang masih pengen di dalam hal-hal tersebut, pasti akan ada titik di mana dia akan ngerasa kosong hidupnya. Karena yang dia lakuin cuma itu-itu aja. Justru malah kita harus jadi teman yang bukan cuma ada buat dia, tapi secara perlahan-lahan ngasih tahu, secara perlahan-lahan bilang kamu tuh masih berharga. Karena kebanyakan orang tuh tidak mau keluar dari hal toksik karena merasa tidak akan ada orang yang bakal nerima dia. Nah itu dia Kak. Itu. Padahal sebenarnya banyak orang-orang di luar yang lebih baik dan mau menerima. Itu. Karena permasalahan kayak gini nih bukan cuman se-RT aja, sekecamatan aja. Semua orang di dunia juga punya permasalahan yang sama gitu. Itu sih. Oke. Paham kan? Paham kan? Paham Kak. Berarti apa yang bisa kita lakukan nih Kak sebagai anak-anak muda atau teman mereka, mungkin bagi mereka yang ngalamin kejadian ini? Yang pertama, kita nggak boleh nih judgmental sama mereka kayak ih kamu kan udah ini, kamu tidak berharga, jangan. Tapi kita lebih merangkul mereka dengan cara menjadi temannya mereka, ngajak mereka ke tempat-tempat persekutuan, ngajak mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial juga, agar mereka merasa bahwa hidup ini bukan cuma tentang kelamin lu doang. Hidup ini bukan cuma tentang hidup lo doang. Tapi kamu itu ada di dalam bumi di mana ada banyak permasalahan dan kamu tuh bisa berkontribusi di dalamnya untuk menjadikan hal itu lebih baik. Wah. Gitu. Thank you Kak Jen. Bagus banget. Oke. Oke Kak. Oke. Oke Kak. Jadi ingat ya, bilang tuh gebetan lu tuh. Iya. Aku harus mengkontrol itu sebagai gebetan, bukan? Yes. Istri. Beda. Jangan mau dicemburuin Sabar. buta-buta. Pelan, sabar. Semuanya akan manis pada waktunya. Saya menunggu. Oke, nah sahabat, kita sudah membahas banyak hal hari ini tentang bagaimana kita seharusnya menghormati pemberian seksualitas yang Tuhan bagi kita dan tidak memicu adanya hubungan intim sebelum nikah. Ya kasihan, nanti kau rugi gengs. Dan ini semua bisa kita lakukan dengan cara memahami bahwa menunggu dan menantikan jauh lebih indah daripada terlanjur kecebur setelah itu luka. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar ini, dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam sebuah komunitas dan mengisi form melalui link atau QR code yang tertera di layar. Sahabat akan berkesempatan nih untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara apa? Gratis. Gratis loh. Nggak pakai titik koma. Dan juga jangan lupa ya untuk download aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis juga di iOS maupun Android untuk membantu teman-teman semua nih untuk belajar semakin dalam tentang firman. Dan untuk membantu teman-teman juga dalam belajar firman dengan komunitas teman-teman. Bahkan Alkitab ini dilengkapi sama modul dan bahan untuk pembahasan yang lebih membantu
pemimpin, dan juga anggota komunitas teman-teman untuk menjadi mentor yang baik. Jadi, nggak perlu lagi bingung, apalagi pusing atau insecure kalau teman-teman ditanyain pertanyaan yang sulit. Alkitab Raihlah Hidup bisa membantu kamu. So, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.